banyak sekali teman-teman yang lagi belajar fotografi. Semakin hari fotografi era sekarang ini semakin banyak yang yang suka, karena juga banyak juga media online, media sosial yang mendukung. Ada beberapa kepentingan orang belajar fotografi ya memang hanya sekedar hobi. Ada juga memang untuk profesional. Ada juga untuk jualan. Ada keperluan untuk jualan, daripada kita meng-hire fotografer mahal, daripada kita bingung cari fotografer, sedangkan produk atau jualan online kita harus terus mengupload foto, harus produksi foto terus kan gitu. Nah, dari beberapa hal ini kemarin banyak masukan dari teman-teman, bukan hanya dari fotografer ya, justru dari orang-orang yang orang biasa ya, orang-orang yang hanya sekedar hobi maupun juga orang yang pengen belajar fotografi. Nah, dalam video kali ini saya sedikit sharing tentang bagaimana awal mula ketika kita mau belajar atau masuk ke dunia fotografi. Nah, itu kan macam-macam ya tujuannya ya. Seperti yang di depan tadi saya bilang, banyak yang cuman hanya dia pengen hobi aja. Ada juga yang aku pengen jadi fotografer profesional. Nah, sebenarnya perjalanannya panjang, tapi di video ini nggak mungkin saya ceritakan secara rinci, secara detail, secara lengkap, tapi minimal ada beberapa hal-hal besar yang mungkin bisa membantu kalian step by stepnya, bagaimana sih untuk kita bisa mulai belajar foto atau tahu dengan lebih memahami tentang fotografi. Ya jelas dong, pastikan kita juga harus suka dulu sama si fotografi ini gitu. Suka berarti analoginya sebenarnya gampang. Ketika kita suka dengan barang tertentu atau oke lah, kita anggap aja kita suka sama seseorang. Kita suka sama seseorang pun juga ketika kita suka, otomatis kan kita pengen cari tahu karakternya gimana, orang tuanya bagaimana, tinggal di mana, asalnya dari mana, terus pekerjaannya apa. Nah, semakin banyak yang kita ingin tahu dari seseorang itu. Nah, sebenarnya saya analogikan sama dengan sebuah profesi. Kalau profesi fotografer, ya harusnya pastinya ya, dia harus suka tentang fotografi, dunia fotografi. Ya terlepas itu tujuannya dia hanya aku cuman suka-suka aja. Nah, tapi di sini saya lebih mengarah ke bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang fotografer. Terlepas itu nanti jenjang karirnya akan bagus atau mungkin hanya sekedar dia bisa foto atau dia mungkin jadi profesi. Nah, karena sebuah profesi harus diawali dengan hobi. Nggak mungkin tiba-tiba kita suka tapi ya hanya teman-teman sekelilingnya aja yang ikut-ikutan, terus juga karena ada saudara, temen suka motret, jadi sehingga kita juga suka motret. Itu bisa terjadi, tapi alangkah baiknya ketika itu muncul dari kesenangan kita pribadi. Karena apa? Karena untuk memulainya kita akan tidak tergantung sama teman-teman. Jadi kalau kita pengen motret, ya udah kita potret aja, kita foto aja, kita jalan aja, kita motret sesuatu. Jadi nggak harus nunggu, wah ini teman nggak ada teman motret nih, jadi malas. Nah, akhirnya kan nggak jadi produktif, nggak jadi bisa membuat karya. Nah, sebenarnya langkah pertama itu adalah kita harus suka dulu. Suka dengan si foto itu. Ya apapun, mau foto makanan, mau foto pemandangan, mau foto model, mau foto produk atau apapun, wedding, pre-wedding. Nah, ini kan juga sebenarnya teman-teman saya atau teman-teman fotografer lainnya mungkin yang lihat video ini mungkin awalnya ikut-ikutan, akhirnya senang, terus mengarah kepada genre fotografi tertentu. Ya seperti dulu memang waktu saya belajar benar-benar tidak ada paksaan, tidak ada dorongan dari orang tua atau dari lingkungan. Jadi memang suka nih. Nah, karena ketika kita suka itu timbul rasa penasaran, keingintahuan. Nah, ini yang paling penting. Nah, semakin besar rasa ingin tahu kita, otomatis kita akan cepat belajarnya. Nah, itu dulu nih. Pertama, teman-teman suka nggak nih sama foto nih? Sebelum kita ngobrol panjang lebar tentang foto, suka dulu nggak nih? Kalau udah suka, tanpa disuruh,
tanpa ada temen tadi, udah pasti akan mencari tahu, mengulik ya istilahnya. Ini gimana sih foto, kok bisa begitu, kok bisa begini, kok bisa jualan, kok bisa bikin karya bagus, kok saya belum, kok saya nggak bisa. Nah ini kan perjalanannya bisa dibilang panjang, bisa dibilang ya tidak ada masalah panjang atau pendeknya. Yang jelas proses itu yang lebih berharga. Jadi kalian harus berproses terus, belajar terus. Nah, di dalam video ini ada dua hal yang memang nanti saya akan sedikit jelaskan secara singkat, garis-garis besarnya aja. Jadi ada tahap kita memulai menjadi seorang fotografer sama mengarah ke fotografer profesional. Nah, itu ada dua hal yang harus dibedakan. Tapi sebelumnya juga ada yang suka dengan hanya hobi. Nah, hanya hobi ini kan tidak ada aturannya. Nah, sebenarnya fotografi dibilang ada aturan juga enggak, ada aturan juga iya. Nah, tergantung kita konsepnya mau seperti apa. Nah, yang kedua, tentunya ketika kita sudah suka dengan fotografi, kita paling tidak kita harus belajar tentang basic teknisnya. Ya sama dengan halnya masak ya. Kita suka makan nasi goreng, tapi kita harus tahu basic atau bumbu apa yang dipersiapkan dalam membuat nasi goreng. Sama dengan halnya foto. Foto ketika kita sudah suka nih. Nah, ketika suka ya udah suka aja, tapi terus kita tidak bergerak atau menuju ke langkah-langkah selanjutnya. Misalnya ketika kita suka, oke, kita akan belajar teknis basic. Mungkin di teknis basic di video-video saya yang lama itu mungkin ada kita menyebutnya secara istilah fotografi segitiga exposure. Ya ada ISO, ada diafragma, ada speed, dan juga mungkin setting kamera, komposisi, angle, dan lain-lain, dan pengetahuan masalah alatnya juga. Nah ini di dalam video ini saya nggak menjelaskan tentang itu, tapi minimal kalian harus memahami teknik basicnya. Nah kalian belajar dari mana? Bisa kalian belajar dari teman, nanya teman, atau mungkin dari referensi Google, dari referensi YouTube. Sangat banyak sekali media informasi untuk kalian bisa belajar. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah tahu basic teknisnya yang tadi saya bilang, karena gini, kenapa harus itu menjadi penting? Karena banyak pengalaman saya, kebetulan saya juga buka kursus ya, saya juga lagi promo nih. Buka kursus itu banyak yang mereka fotonya bagus, fotonya oke, tetapi ketika saya tanya tentang basic teknisnya, mereka nggak tahu. Nah ini kan sangat disayangkan. Siapa tahu kali aja si anak itu jenjang karirnya bagus, ketika dia nanti menjadi ya mungkin bisa menjadi guru fotografi ya, maksudnya untuk terus dia mentoring sesuatu event fotografi, tapi kalau ditanya teknis basic nggak ngerti kan, ya malu-maluin. Ya nggak begitu juga. Nah, makanya belajar dari pangkalnya, dari akarnya, yaitu basic teknisnya dulu. Kita lupain editnya dulu deh, kita lupain komposisinya dulu deh. Karena komposisi itu sendiri juga nggak bisa dipelajari juga, seperti angle. Gimana sih cara bikin angle-nya biar tirus, biar bagus, foto makanan, foto produk, nggak ada. Jadi kita memang harus pakai sense. Jadi kita harus pakai suatu feel, suatu rasa di mana ketika kita mengambil suatu objek itu merasa, oh ini kayaknya bagus deh. Nah itu sebenarnya angle. Nah angle itu bisa dicontoh juga dari referensi yang kalian dapatkan. Nah ketika kalian mempunyai basicnya sudah, kamera alatnya nih, lensanya gimana? Apakah punya atau belum? Kalau belum, oke, kalian bisa pinjam ke teman, atau mungkin kalian bisa rental di toko-toko kamera, di persewaan, itu juga udah banyak banget ya. Mungkin nggak hanya di Jogja, mungkin teman-teman yang melihat video ini dari luar Jawa, dari manapun, bisa kalian pinjam dulu, bisa merasakan, oh pakai lensa ini tuh seperti ini, buat foto ini. Oh apa sih, kok ada focal length, kok ada ukuran lensa, kok ada diafragma, itu apa sih? Nah ini kan juga berkaitan dengan teknis basicnya. Kamera juga sama. Nah kadang banyak yang teman-teman bingung tentang saya pengen beli kamera apa yang bagus ya, saya pengen motret model pakai lensa apa yang bagus ya, saya pengen motret pemandangan, saya pengen foto produk yang tajam, yang bagus, gimana? Aduh itu susah banget jelasinnya, karena pada dasarnya semua kamera itu bagus. Pastinya ada bedanya, iya, fiturnya, mungkin harganya, dan tergantung kebutuhan yang paling penting. Jadi kalian nggak harus bingung sebelum mau belajar udah bingung dengan peralatannya. Waduh, saya pengen beli yang kamera harga 20 juta tapi budgetnya cuma 5 juta atau 10 juta. Duh, gimana ya? Akhirnya tersendat, nggak bisa belajar atau menunda. Nah ini sebenarnya
sangat disayangkan. Pokoknya beli apa yang kalian mampu dulu dan juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang paling penting. Jadi, dan juga maksimalkan apa yang kalian punya dulu. Kalian punya kamera yang biasa, ya gunakanlah itu yang sampai semaksimal mungkin sampai benar-benar kalian paham akan kekuatan atau kecanggihan kamera yang kamu punya. Jadi jangan mengikuti teman atau mengikuti nggak malu nih mau moto, teman-teman juga kameranya bagus-bagus, saya biasa. Nah, itu juga jangan berpikiran seperti itu ya. Jadi memang alat memang menjadi penting, tetapi nanti dulu. Nah, mendingan beli apa dulu nih? Ya standar aja dulu, kamera, lensa, udah gitu dulu aja. Nah, setelah kita sudah paham tentang apa kelebihan dan kekurangan alat kita, nah baru next stepnya baru kita juga harus bisa mengikuti seperti misalnya kegiatan-kegiatan foto, komunitas, kita gabung ke komunitas apa aja, ada foto-foto sepeda. Kalau sekarang lagi ngetren kan, motret sepeda, motret aja sepeda, motret tanaman aja. Motret model mungkin yang hobi motret model, terus juga bisa motret pemandangan, landscape. Pokoknya banyakin, kalau nggak punya temen ya kalian cari teman atau mungkin kalian bisa hunting sendiri. HI mungkin human interest di tempat-tempat kalian, kalau di Jogja bisa di Malioboro, di kota gede, di mana-mana bisa kalian bisa melatih skill foto tadi, sense. Jadi ada hal yang tidak bisa dijelaskan secara narasi atau verbal tentang bagaimana mengambil foto yang baik. Nah, ini perlu latihan, jadi learning by doing terus. Jadi di tahap amatir, basic maupun profesional, terus kita harus melatih sense kita untuk bisa, oh ini dengan situasi seperti ini bagusnya diambil seperti ini. Nah, ini yang menjadi lebih harus diperhatikan, harus sering dilakukan. Jadi foto itu 80% itu praktek, 20% itu teori. Dan ketika teman-teman yang belajar di universitas maupun di sekolah atau kursus tertentu yang biasanya ada beberapa aturan yang mungkin secara tidak langsung mengikat, atau kalau kita biasa motret, biasa ada rule of third. Rule of third itu kadang juga membingungkan, kadang juga membantu. Nah, oke, kita lupakan itu dulu semuanya. Yang jelas kita harus produktif ya, produktif foto. Sering-sering aja motret terus, apa aja di foto. Nah, kan lama-lama kalian akan terbiasa dengan foto. Lupakan dulu editing. Foto dulu sebanyak-banyaknya. Nah, ketika kalian sudah merasa banyak portofolio, kalian juga merasa sering ikut komunitas. Nah, sesekali coba kalian bereksperimen. Nah, bereksperimen itu sangat membantu percepatan kalian belajar fotografi. Contohnya kalian misalnya foto produk. Foto produk itu kan banyak banget ya, dari mulai produk bangunan juga bisa, interior juga bisa dikatakan produk. Produk-produk yang kecil aja, yang mungkin di tempat-tempat atau di tempat kalian di kos mungkin, atau mungkin di rumah, produk shampoo atau botol atau parfum atau buku atau apa, kalian bikin aja. Nah, idenya dari mana? Nah, kalau kalian nggak tahu, nggak ada ide, kalian bisa buka referensi di Google, bisa di YouTube, bisa, atau di Pinterest. Nah, Pinterest juga sangat membantu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu Pinterest, coba download gratis. Pinterest tuh banyak sekali referensi foto-foto yang cantik. Semua genre foto apa aja ada di sana. Nah, kalian bisa meniru dan memodifikasi. Nah, ini juga menjadi salah satu cara belajar cepat. Jadi nggak perlu bingung, gimana ya, saya fotonya bingung idenya ya mas, saya nggak mau motret apa, bingung, cari aja dulu, buka handphone, buka laptop, cari gambar apa, parfum atau apa. Jadi kalian bisa akan nyontoh fotonya, kalian modifikasi. Sekali lagi, lupakan editnya dulu, lupakan. Nah, jadi kalian di situ akan belajar mengkonsep gimana naruh bendanya, gimana kalian akan beli pernak-perniknya, bagaimana kalian belajar akan angle-nya bagaimana, terus menggunakan lensa apa sih kok bisa bagus, jernih, blur, bokeh, segala macam. Nah, ini kan proses belajar. Eksperimen memang kadang-kadang bertabrakan dengan rasa malas. Malas. Nah, ini juga akan menghambat percepatan kalian bisanya. Nah, ini yang menjadi penting ketika kalian tidak melakukan itu sendiri, hanya menunggu ajakan teman, menunggu komunitas, menunggu mood mungkin. Ya oke lah, mood is oke, tapi minimal kalian bisa melakukan itu di rumah kalau kalian
males keluar rumah, atau mungkin kalian bisa foto ya keluarganya sendiri. Kalau hobi senang motret manusia, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa keluarganya, bisa adiknya, atau siapapun kalian bisa foto untuk sekali lagi untuk melatih mengoperasikan kamera, warnanya gimana, kita menggunakan lensa apa, terus tadi saya bilang kan aperturnya, dari ISO-nya kita mau pakai berapa, diafragmanya berapa. Oh ternyata kalau foto gini, kalau foto produk berarti diafragmanya harus begini. Oh, nah ini kan akan menjadi sebuah pelajaran yang tidak ada di Google atau di buku. Experience adalah pelajaran yang paling berharga yang tidak ada di mana-mana, yaitu praktek dengan apa yang kalian punya dulu. Nah, ketika kalian sudah melakukan sebuah eksperimen, praktek sendiri, kalian otomatis kan mempunyai banyak portofolio karya-karya. Nah, itu juga bisa didiskusikan ke teman-teman yang lebih senior, mungkin yang lebih tahu, gimana nih, aku foto kemarin begini, ada yang salah nggak, ada yang kurang nggak, kurang apa ya, ini terlalu gimana ya. Nah, ini kan bisa didiskusikan, atau di-upload di Instagram, atau di Facebook, mohon sarannya dong, kurang apa. Nah, sekali lagi saran semuanya itu memang kita tampung, kita tidak usah kecil hati, kita tidak usah minder bahwa, aduh, malu saya mau upload foto. Nah, kalau kita malu mau upload foto kita, ya gimana kita juga akan menuju ke arah menjadi seorang fotografer, atau mungkin ke arah fotografer profesional. Karena kritik itu tidak semua kritik membangun, tapi kita saring aja. Oh ini kira-kira bagus nih, masuk akal, boleh deh besok saya terapkan. Nah ini juga akan menjadi masukan kepada karya-karya kalian yang sudah kalian buat. Jadi jangan terus kalian simpan foto itu di hard disk atau di kamera bertahun-tahun, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Nah buat apa? Ya itu kan harus dipamerkan. Masalah baik atau tidaknya, belum bisa atau tidak, itu kan namanya juga proses. Jadi semua orang pasti mengalami bukan kegagalan, tapi mungkin ada yang kurang pede dengan karyanya. Saya pun juga mengalami hal itu. Semuanya pun juga pasti akan mengalami, aduh saya nggak enak ya, fotonya saya masih biasa. Nah ini juga harus terus dilatih kepedean dalam menampilkan sebuah karya. Yang penting itu karya original dari kalian, bukan karya orang lain. Itu yang paling penting, tidak mencuri karya orang lain. Nah kemudian ketika kalian sudah punya foto, sudah punya karya, penyimpanan, disimpan yang baik, yang benar. Nah banyak juga teman-teman saya yang suka moto, iya oke deh fotonya bagus, tapi cara manajemen storage-nya atau cara menyimpannya itu kurang proper, kurang persiapan. Jadi cuma ala kadarnya, beli harddisk juga harddisk yang murah-murahan, yang KW, yang biasa aja. Nah ketika itu nanti rusak, udah habis semua portofolio kita, karya-karya kita selama ini. Nah harddisk masa kita belajar maupun profesional itu menjadi lebih penting. Setelah itu kalian bisa mulai simple edit, kalian bisa mulai belajar edit simple, nggak harus yang bagaimana. Jadi memang basicnya adalah bikin foto itu sebagus mungkin sehingga ngeditnya seminim mungkin. Jangan dibalik, gampang ntar bisa diedit, gampang ntar bisa difilter, nanti dulu. Nah tapi ya kembali lagi itu adalah selera. Tapi untuk masalah kalian memulai belajar menjadi seorang fotografer, entah itu profesional atau amatir, lupakan dulu alat yang mahal, lupakan dulu editing juga, dan juga pakai, kalau kalian nggak bisa atau belum punya kamera profesional, DSLR mirrorless, pakai pocket. Kalau belum punya, pakai handphone, nggak ada masalah. Handphone itu juga sekarang udah bagus-bagus, jadi kalian bisa mengeksplorasi ide, kreativitas, skill kalian melewati smartphone juga. Ini adalah masa di mana kalian ingin belajar, garis-garis besarnya untuk belajar menjadi seorang fotografer. Jadi tahap dari awal sudah jelas ya, jadi memang kalian harus suka dulu, belajar dulu tentang apa itu fotografi, teknisnya. Setelah itu kalian juga praktek bisa di mana aja, dengan siapa aja, dimanapun dan kapan aja. Itu akan membantu mempercepat proses belajar kalian. Nah, milih juga alatnya, milih juga kesukaan kalian. Jadi aku nggak suka foto objek mati, aku sukanya manusia. Ya sudah, nggak apa-apa, eksplorasi itu terus, perdalam itu terus, nggak ada masalah. Jadi tidak harus kalian dari awal menentukan, aku ini suka apa ya, foto apa ya. Nah pasti kalian juga tahu kok, saya juga suka foto pemandangan nih, ya udah foto pemandangan. Nah itu kan sambil jalan-jalan bisa. Nah akhirnya kalian akan menemukan banyak pengalaman, banyak experience. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Nah itu yang mahal banget, itu yang bener-bener
tidak ada di sekolahan. Jadi memang pengalaman itu sangat berharga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pada saat kalian sudah merasa mahir, merasa, wah ini saya udah oke nih. Nah, akhirnya biasanya ada banyak tawaran dari teman biasanya. Tolong fotoin ini dong, fotoin saya sama pacar saya, fotoin saya keluarga dong. Nah, ini mulai ada tawaran-tawaran seperti itu. Nah, ini mulai masuk ke arah profesional. Karena apa? Kalau kita berbicara profesional, berarti kita sudah memasuki arah transaksi. Ada rupiah yang ada jual beli di sana. Nah, otomatis kita juga harus mempersiapkan diri kita. Jangan sampai kita pada saat arah profesional, saya hobi aja kok, nggak apa-apa saya fotoin gratis. It's okay, itu bagus juga, nggak masalah. Itu terserah kalian. Tetapi ketika bagi teman-teman yang memang pengen menghasilkan uang dari fotografi, itu akan menjadi lebih hebat karena hobi yang dibayar, kan begitu. Nah, akhirnya apa sih yang harus dipersiapkan? Ya, memang saya tidak bisa menjelaskan secara detail. Minimal kalian sebelum ngomong semuanya attitude ya, di mana-mana attitude kita menjadi salah satu hal yang super amat sangat penting. Super sangat amat penting. Itu sebuah attitude. Ketika ada teman yang menawarkan sebuah job untuk foto keluarga atau foto apapun, ya kalian juga harus attitude-nya gimana nih? Itu tuh maksudnya, ya oke, boleh saya fotokan. Nah, lupakan dulu rupiahnya dulu. Lupakan rupiahnya. Nah, ini kan kalian masih proses belajar. Jadi jangan di awal-awal itu money oriented. Bahkan yang profesional pun bisa dibilang terkadang kita mesti mengenyampingkan rupiah walaupun kita juga butuh uang ya. Pasti teman-teman juga butuh duit gitu kan. Cuman minimal ini menjadi pelajaran saya, menjadi pengalaman saya, menjadi portfolio saya, menjadi karya saya. Saya kerja ini dengan maksimal. Jadi jangan tergantung dengan besar kecilnya uang. Kalau kalian dibayar murah, ya biasa-biasa aja fotonya. Kalau dibayar mahal, ya harus bener-bener. Nah, itu juga nggak baik juga. Jadi dalam proses belajar, kesampingkan dulu rupiah, bayarannya berapa, ntar dulu. Dibayar tuh bonus lah istilahnya. Nanti kita baru ada saatnya kita mematok harga. Karena patokan harga itu kalau di sebuah ilmu seni atau fotografi, itu tidak ada patokan khusus. Karena antara produk yang kita jual, artinya album, cetakannya, bensinnya, transportnya, itu kan yang bisa dihitung. Tapi ada hal yang lebih penting yang tidak bisa dihitung, yaitu apa? Jasa kalian, skill kalian yang harus perlu dihargai. Nah, banyak orang sekarang tidak menghargai jasa skillnya sendiri. Demi apa? Demi yang penting laku. Nah, ini akan menjadi buruk nantinya. Buruk bukan untuk orang lain, buruk untuk sendiri. Nah, ini terpaksa saya sedikit menyinggung tentang hal profesional dalam sebuah fotografi. Artinya masalah transaksi, masalah profesionalisme itu sangat berat, kata-kata profesionalisme. Karena dari A sampai Z kita harus benar-benar profesional ya. Ya, jadi selanjutnya ketika kita sudah mulai terus belajar, jadi belajar itu mau di mana aja, kapanpun, umur berapa aja terus belajar. Nah, saya rasa fotografer senior yang sudah mendunia juga terus belajar, terus menggali pengalaman. Itu yang harus tidak bisa dihentikan. Dan juga jangan lupa referensi akan menjadi sangat penting. Guru itu referensi. Kalau kalian referensinya salah, ya akan bukan salah ya, tidak pas, ya akhirnya membuat output produk kalian sesuai dengan referensi yang kalian baca, kalian lihat. Nah, referensi itu harus menyeluruh dari dalam negeri maupun luar negeri. Apa yang lagi tren sekarang, apa yang kalian bisa gali sekarang, apa yang kalian bisa ambil peluangnya. Nah, ini sebuah referensi dari mulai genre foto apapun. Dari foto wedding, foto wedding genrenya sekarang begini, lagi stylenya begini, editnya begini, angle-nya begini. Ikutin aja, karena kan kalian di komersial, kalian di industri, kalian seorang fotografer profesional kan gitu. Jadi harus mengikuti tren ke tahunnya. Jadi jangan terlalu idealis. Idealis boleh karena seorang seniman, seorang fotografer maupun seniman itu pasti mempunyai idealis tertentu dan tidak bisa hilang, tapi minimal dikurangi atau dieliminir, lebih dibuang, dan kita lebih melihat ke ranah industrinya. Bagaimana industrinya? Kalau industrinya memaksakan begitu, walaupun kita tidak cocok, sudah nggak apa-apa, ikutin aja. Karena ujung-ujungnya kan kita melakukan itu dengan kita dibayar oleh klien kita.
kan begitu. Nah, dan juga ada poin yang sama dari kita belajar foto sampai ke ranah profesional, itu eksperimennya juga. Nah, salah satu hal konkret menjadi sebuah contoh, misalnya teman-teman misalnya yang berkecimpung di dunia fashion, foto portrait, atau prewedding atau wedding, apalagi dengan era-era pandemi sekarang, kadang waduh job nggak ada nih, sepi ini apa nih, ya udah kita nggak produktif. Nah jangan, jadi kita harus tetap bagaimana kita terus produktif. Kalau bisa nggak ada budget, tapi kalau misalnya aduh ini pasti ada budget nih, nggak apa-apa, tapi meminimalis budget. Mungkin ada temen yang kira-kira pacaran, oke nih dibuat foto, oke foto aja, dibuat pura-pura prewedding. Nah didandanin, di make upin, dibuat kostum, pakai kostum yang seadanya. Nah ini akhirnya kan menjadi sebuah karya baru. Oh ternyata prewedding itu menarik ya. Oh ternyata prewedding itu yang harus kita siapkan ini ya. Oh kalau fashion, oh begini ya. Oh kalau foto produk begitu ya. Nah ini akan menjadi sebuah pengalaman baru juga, dan juga akan menambah portfolio lagi. Nah itu yang paling penting. Nah setelah kita mempunyai portfolio yang banyak, karya-karya yang banyak, terus mau diapakan ketika kita menuju ke arah profesional? Ya dipamerin dong. Oke dipamerin aja nggak cukup dong, berarti kita harus menjual atau memamerkan biar orang tertarik. Ini loh, aku punya karya bagus, mau pakai jasaku nggak? Kan gitu. Oke, berarti kita harus, apalagi di era sekarang ya, media sosial. Wih, itu the power of media sosial katanya gitu, kekuatan media sosial. Kita harus menampilkan best of the best dari sebuah karya kita. Upload yang bagus, upload yang konsisten, edit yang sewajarnya aja, dengan ditata feed Instagramnya, maupun kalian kalau punya website bisa pakai website, kalian di Facebook apa aja kalian bisa gunakan. Kalian juga bisa belajar mengenai digital marketing. Nah ini sekarang sangat penting juga digital marketing, tidak hanya sekedar mengupload, tapi gimana karya kita bisa menyebar ke seluruh Nusantara maupun seluruh dunia. Nah ini kan juga ada caranya, ada toolsnya, bagaimana how to sell-nya. Karena di mana-mana lebih banyak, lebih susah itu how to sell daripada how to learn. Jadi banyak orang yang bisa belajar fotografi dari mana aja, tapi tidak banyak orang yang bisa menjual karya tersebut. Nah ini menjadi PR buat semuanya, buat saya juga, buat semuanya. Jadi mari kita belajar bareng-bareng tentang bagaimana kita menjual karya kita dengan tanpa merendahkan diri kita. Artinya tidak terus kita banting harga sampai memalukan kita sendiri. Demi apa? Ya kan orang gimana? Orang kan kebutuhannya masing-masing mas. Kan kita juga punya kebutuhan, kita harus bayar ABCD, sehingga saya harus banting harga, saya harus kasih harga murah. Boleh. Harga murah itu tidak menjadi sebuah persoalan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kalau terlalu murah bukan menjadi kalian lebih laris, tapi akan bom waktu nantinya. Jadi kalian akan menjadi seorang fotografer yang dimana kalian tidak mempunyai value, tidak punya added value. Ya kalian bagaimana mencari cara untuk mempertahankan kualitas, servis, harga. Nah ini menjadi PR juga untuk teman-teman semuanya. Ketika kita tadi kemudian kita sudah mengupload foto kita di media sosial, kita sudah mendevelop media sosial kita dengan baik, kita juga sudah mengupload secara konsisten, secara rutin. Berarti selangkah selanjutnya apa dong? Berarti kita juga harus meningkatkan semua tadi, servisnya, uploadnya juga, karyanya, kualitasnya, dan juga bagaimana kita mempromosikan karya-karyanya. Setelah itu sebenarnya ada hal yang mungkin kita harus tahu, bahwa seorang fotografer tidak hanya bisa memotret dengan baik, dengan bagus, dengan lihai, tetapi juga mempunyai jiwa entertainer, jiwa pelawak, jiwa supel. Jadi komunikasi yang komunikatif pada saat hari H pemotretan ataupun pada saat dealing. Nah ini menjadi penting, menjadi edit value juga. Karena ada fotografer yang dia keren fotonya, tapi untuk komunikasi enggak. Loh berarti gimana nih? Berarti kan kita ini kan bekerja sama orang lain, artinya sama klien dengan macam-macam karakter. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, dengan bagaimana si klien itu bisa trust, bisa percaya sama kita, sehingga dia akhirnya memakai jasa kita gitu. Terkadang karya itu bisa dinomorduakan loh, bisa dibuat orang itu oke deh karyanya biasa aja, tapi orangnya kayaknya komunikatif, kayaknya orangnya asik, bisa diajak ngobrol tentang konsep, tentang apa. Nah ini menjadi sebuah package yang
perfect. Karena apa? Foto bagus aja belum cukup, apalagi udah fotonya nggak bagus, komunikasinya nggak bisa, ya gimana lagi kan gitu. Susah juga akan maju ke dunia industri, karena dunia industri tidak hanya dibutuhkan untuk produk knowledge-nya aja, tapi skill komunikasinya juga dibutuhkan, treatment ke klien juga dibutuhkan, after sales-nya juga dibutuhkan, service-nya juga dibutuhkan, output-nya, albumnya, kualitasnya, percepatan editnya, dan ketepatan waktunya sangat kompleks sekali. Nah, ini mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail dalam video ini. Minimal kalian punya sebuah bayangan. Bukan menakut-nakuti, tidak ada yang seorang fotografer atau fotografis itu sendiri bukan hal yang serem. Ketika kalian sudah cinta, sudah suka dengan hal itu, kalian akan melakukan hal itu aja dengan let it flow aja, dengan apa yang kalian yakini aja. Jadi jangan terlalu tidak pede, itu juga tidak bagus. Terlalu kepedean juga nggak bagus. Nah, ini juga menjadi masukan ya ke teman-teman semua. Jadi mungkin kalau ada saran atau mungkin teman-teman yang melihat video ini, teman-teman yang baru belajar atau sudah profesional, mungkin bisa menambahkan hal-hal yang mungkin saya kelupaan, tidak saya sampaikan di video ini, bisa di komen-komen, bisa di-share juga kalau memang video ini merasa bermanfaat atau berguna bagi teman-temannya, silakan saja. Dan juga terakhir, bagaimana kita cari klien, bagaimana kita men-treat klien, ya kita memang saya sarankan kalian tidak bergaul dengan itu-itu aja. Jadi jangan bergaul dengan sesama fotografer terlalu sering. Nah, ini dalam tanda kutip. Nah, kalian juga harus banyak bergaul dengan siapapun, karena rezeki itu pastinya dapat dari teman-teman yang biasanya tidak sesama profesi. Walaupun kadang lempar-lemparan job secara komunitas, ini aku full nih tanggal segini, kamu aja ya. Nah, itu juga bisa. Tapi minimal tidak terlalu sering dalam sebuah tidak sering bergaul dengan sesama profesi, karena bukannya tidak boleh bergaul sama fotografer, tidak. Terlalu sering juga tidak bagus, karena yang dibahas ya itu aja, yang dibahas ya paling gear, ya dibahas paling sepi nggak nih jobnya, gimana praksisnya gimana, gitu-gitu aja. Jadi lebih banyak kalian mending belajar atau bergaul dengan orang lain yang tidak profesi dari manapun. Itu akan membuat kalian bisa membuka wacana atau wawasan, siapa tahu ada job yang masuk dari orang yang punya toko material, suruh motretin pakunya atau motretin apa gitu. Ya banyak sekali ya, tidak terduga job itu. Dan juga yang terakhir lagi ya, kadang sistem kita membuat sebuah mana yang dibayar, mana yang tidak, mana yang dibayar murah, mana yang dibayar mahal. Murah dalam konteks kita punya bottom price-nya. Jadi ada harga terendah kita, dan juga mana yang kita harus perlakukan ini. Ini prospektif nih, ya udah deh, nggak usah dibayar, nggak apa-apa nih. Yang penting nanti kan kita ada feedbacknya. Nah, pamrih boleh, tapi dalam arti terus juga kita tidak boleh pamrih banget gitu. Intinya kita juga mempunyai hal yang kita harus perhitungkan dalam menerima atau mengerjakan sesuatu. Yang penting totalitas aja, masalah nanti feedbacknya bagus atau tidak, itu urusan belakang. Jadi mungkin video ini bisa membantu kalian dalam melangkah atau memasuki ranah fotografi yang basic maupun yang profesional, karena ini ada garis-garis besarnya aja. Dan semoga semua semua yang saya katakan ini bisa menjadi wawasan, menjadi wacana, menjadi pertimbangan, nggak juga ya pertimbangan ya, intinya semoga kalian menjadi lebih semangat aja, selalu produktif dalam berkarya.